Fikih dulu memang masih asli. Kamu lihat di takrib misalnya, lelaki melihat perempuan itu nggak boleh kecuali sekian alasan. Termasuk boleh itu ditaklim karena mengajar, atau lil muamalah. Ini yang mulai masalah. Ada warung kopi, penjaganya cantik, santri-santri ngopi. Ini lil muamalah. Itu kan kasus itu. Mau disalahkan tuh ada takbirnya. Mau dibenarkan ini jelas fasik kan, jelas fasik. Maksudnya sudah fasik sebelum itu ditambah itu, jadi fasiknya permanen. Nah pertanyaannya adalah, kalau kamu ngajar mbak-mbak, kemudian hafal yang cantik yang enggak, itu taklim di nazar apa nazar di taklim? Itu taklim apa modus? Nah, makanya kalau ngopi cari bakul yang cantik, itu muamalah untuk nazar apa nazar untuk muamalah? Loh, kalau saya ngopi dengan kiroba pasti halal. Karena begini, berjalan saja, bareng capek, nggak tahu tuh warungnya siapa, terus berhenti ngopi. Kebetulan bakule cantik. Nah itu mungkin halal, karena kan saya nggak milih-milih. Ingin ngopi, kebetulan bakule cantik. Kalau kamu kan nggak hafal daftarnya. Wah itu mesti haram itu mesti haram itu. Karena berarti kan kamu menjadikan ngopi ini modus. Gue jagani tak takok pangeran, lo kok nador? Muamalah Gusti, muamalah. Itu mesti modus. Maka fikih itu harus dikawal oleh tasawuf. Kalau enggak, semua hukum fikih bisa diakalin. Makanya Imam Bukhari punya satu bab namanya Kitabul Khiyal. Bab mengkhilaf fikih. Beliau itu antinya sama Abu Hanifah itu luar biasa. Enggak ada ulama dibenci Imam Bukhari kayak Abu Hanifah. Masyhur. Untungnya beliau enggak menangnya Abu Hanifah. Kalau menangi geger terus ya. Bisa pasul masail terus ya. Itu Abu Hanifah itu ulama yang suka khilah. Khilah itu ngerekayasa hukum. Misalnya begini, saya ini puasa agak lemes, ujian agak lemes, apalagi kiai serawati duit, santri beling-beling lemes ini. Apa mangan itu kan, poso-poso kok mangan kan gak keren. Supaya saya bisa makan dan halal, saya bisa ngajak kiai robai ya jalan-jalan. Jalan-jalan nyari yang jarak 2 marhalah, ya sudah, terus bisa makan. Kalau ditanya Allah kok makan, musafir. Jadi bolehkah insa'us safar menciptakan pergi demi untuk supaya boleh iftar? Boleh enggak teman-teman? Coba kok enggak boleh, alasannya apa? Kan pergi, perginya juga enggak maksiat. Itu khilaf. Tapi Sayyid Muhammad, Abuya Sayyid Muhammad, Muhammad bin Alawi, Sayyid Muhammad itu membela Abu Hanifah. Artinya membela jangan semua khilaf itu diharamkan. Karena itu cara, saya ulang lagi, karena itu cara untuk mengawal bahwa hukum Allah itu luas. Karena kalau nggak ada khilaf itu ya kita kesulitan. Kita kesulitan. Misalnya begini, ini penjelasannya, makanya kita harus sering mendengar. Saya itu dulu masih sangat fikih itu protes, kenapa ada poluan polisi wanita? Itu kan pekerjaan cowok ya, pekerjaan pria. Tapi setelah mendapat penjelasan dari polisi, itu alasannya masuk akal, Gus. Kadang-kadang orang nakal itu menyembunyikan narkoba itu di alat wanitanya. Itu kalau semua lelaki, polisi kayak jenengan, masalah itu. Sehingga memang harus ada polisi wanita, karena sebagian pengedar narkoba itu perempuan dan menyembunyikannya di tempat itu. Kalau semua polisi cowok kan gak kebayang. Sehingga kita akhirnya mendengar membolehkan polisi itu wanita. Ada wilayah yang harus wanita. Begitu juga ada pertanyaan, kenapa sih dokter kandungan itu cowok? Saya punya banyak santri yang muhibin saya itu dokter kandungan. Tak tanya, kamu itu kok cowok kok jadi dokter kandungan? Kan pekerjaannya seperti itu. Dia jawabnya lucu. Dari 10 yang tes jadi dokter kandungan, itu yang cewek itu lulus 2, yang cowok lulus semua. Karena ketika cewek dites melihat ketuban pecah darah itu langsung pingsan. Sehingga yang secara psikologi dablek itu kan memang lelaki. Jadi serah wongnya sewakit santai. Kadang nggak lahir-lahir dinteni nang joko rokokan santai.
Itu kalau cewek yang jadi dokter kandungan itu nunggu jam 11, jam 4 sudah pingsan. Nah ini cerita, bukan berarti saya menghalalkan, enggak. Kita harus mendengar, saya ulang lagi, kita harus apa? Dan itu setelah mendengar itu nanti jadi disiplin ilmu, yaitu namanya fikih. Saya berkali-kali cerita di mana-mana cerita, fikih itu harus dievaluasi karena ini masalah furu'iyah. Saya berkali-kali cerita di mana-mana cerita. Hukum berteman orang fasik gimana? Pasti orang jawab haram karena takut ketularan orang fasik. Tapi kalau dibalik, hukumnya bina orang fasik gimana? Ya baik, umatnya Nabi bisa bina kalau berteman. Kamu bisa bina orang fasik tanpa berteman? Gak bisa. Jadi kalau dibalik, hukum berteman orang fasik gimana? Haram. Hukumnya bina orang fasik? Baik. Bisa bina kalau berteman. Berarti berteman orang fasik? Ya terus nanti pada level lapangan sih gampang. Kalau yang soleh membina yang fasik dan yang fasik ketularan yang soleh, maka ternyata baik. Kalau yang soleh ketularan fasik ya berarti ternyata buruk. Tapi kan hukum masa nunggu kenyataan kan, jadi ya hukum. Di mana-mana hukum itu kan ada asumsi, karena ini masalah ijtihad. Nah itu yang dilakukan para ulama kita. Jadi sampean harus mengkaji fikih secara detail, karena tidak hanya kita yang khilaf. Nabi-nabi juga khilaf dalam menentukan dakwah ilallah. Wali-wali kita kayak Abdul Hasan Asy'adili sama Sayyid Abdul Al-Haddad itu juga khilaf. Imam Ghazali ya khilaf. Imam Suyuti itu kalau ketemu Al-Qastolani itu saling tidak nanya, saking nggak cocoknya, masyhur itu. Jadi ulama ya ora cocok. Bedanya nak saiki perkara partai. Gitu. Kalau orang dulu enggak, karena pakai asumsi, karena memang susah. Tidak misalnya memang tak bedai, tak beri yang tidak misalnya ada orang rukuk kemudian ngentut, itu sholatnya batal apa enggak? Enggak, jawab saja. Enggak, orang sholat kemudian pas rukuk kentut atau kelihatan auratnya, sholatnya batal apa enggak? Batal. Lah itu kelirunya sampean, itu salah dosennya mesti itu. Pertanyaannya gini, yang dikatakan sholat itu kan aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir muftatamatun bitaslim. Lalu ketika sampai rukuk apa sudah namanya sholat? Jika kamu katakan batal, namanya sholat aja belum kok sudah kamu katakan batal ya? Iya kan? Jadi kalau aku mau sholat pas rukuk ngetut batal atau ora? Mestinya jawaban yang benar, ya ora sholat jadinya gitu. Karena kalau dikatakan sholat, definisinya harus sampai salam. Tapi kan kita nggak mungkin ngomong seperti itu, kan dianggap majnun. Padahal itu yang benar, yang punya kecerdasan. Nah makanya pertanyaannya, fikih itu ngikuti bahasa awam apa bahasa istilah? Kalau ngikuti bahasa awam ya kayak tadi, sholat kok pas rukuk gentut maka batal. Sebenarnya yang batal itu sholatnya apa rukuknya? Nah makanya terjadi perdebatan. Kalau yang pakar-pakar usuli itu salah istilah itu nggak mau. Saya ulang lagi, kalau pakar-pakar usuli itu salah istilah itu nggak mau. Terus misalnya tak beri contoh lagi. Kalau imam itu sudah salam pertama. Salam pertama itu yang rukun kan salam pertama. Berarti setelah salam pertama imam sudah keluar dari sholat apa belum? Sudah kan? Yakin? Ya, sudah. Sekarang sama tak bedai. Lalu makmum itu kesunatan langsung berdiri apa nunggu imam salam kedua? Enggak, jawab satu. Nunggu salam kedua kan? Itu kriminalnya sampai anda dalam segi itu. Kriminalnya begini, berarti anda membolehkan makmum bergantung sama orang yang sudah tidak sholat. Kata kamu setelah salam pertama dia sudah tidak sholat, berarti kamu menginstruksikan makmum berhubungan dengan orang yang sudah tidak sholat, karena sudah keluar dari sholat ketika salam pertama. Kalau kamu di debat gitu gimana jamnya? Pusing kan? Berarti robtul makmum bisolatiman sing wis laisa fi sholatin. Berarti menggantungkan sholat sama orang yang sebetulnya sudah tidak sholat. Ada yang jawab, sebagian ulama fikih tetap disunatkan menunggu salam kedua, karena salam kedua itu masih paket meskipun tidak rukun.
dia paketnya selesai. Tapi selalu pertanyaannya gini, lalu setelah salam pertama itu imam masih sholat gak? Udah sama pernah dijawab toh? Nah ini pentingnya bodoh, gak mikir. Jadi makanya bodoh itu barokah karena gak mikir. Jadi supaya Rabbana ma khalaqta hadza apa? Batila. Sing bodoh ya barokah, sing pinter ya barokah. Sing ra barokah itu maksiat. Ora ono barokah blas. Maka kan fikih itu seperti itu. Jadi ada disiplin, di situ ada disiplin ilmu. Yang kadang kita tidak cocok. Makanya Imam Syafi'i sendiri ngendikan kadang beliau dengan gurunya, dengan Imam Malik sampai ngarang ikhtilafu Malik. Beliau punya data yang beliau itu sedang nggak sama dengan gurunya, yaitu Imam siapa? Malik. Karena mindsetnya itu beda. Tidak sampai misalnya saya tanya, sholat itu harus menghadap kemana? Tidak, jawab saja. Kiblat kan? Ukurannya apa coba? Namanya madhep. Wajah apa dada? Imam Syafi'i milihnya dada. Sekarang praktekkan dalam dialog keseharian. Saya jagungan sama Kiai Roba seperti ini, terus wajah saya begini, madhep gak? Nah itu masalah. Terus pertanyaannya, madhep dengan dada itu fi sholat apa fil qiyam? Loh enggak, kalau fi sholat pas sujud dada kamu madhep mana coba? Kamu tidak pernah mikir kan? Ya madhep pakai dada itu kan kalau berdiri, kalau rukuk sama sujud lah itu ulama itu jelimet gitu. Makanya jarang yang menekuni profesi ulama itu. Karena menekuni proposal banyak, karena memang susah. Jadi ulama itu orang yang cara berpikir sudah aneh. Jika mereka detail, maksudnya menghadap itu apa ukurannya? Ukurannya kalau berdiri ya dada, tapi nggak bisa kamu katakan atawajuh bisodri aturan dalam sholat, fikuli sholat. Pertanyaannya lah kalau rukuk sama sujud, dadanya menghadap kemana coba? Maka itu ilmu yang sudah jelimet. Nah ulama usul fikih, ulama yang nggak mau salah per detail hukum. Sehingga menurut Imam Rafi'i, misalnya kalau beliau ditanya sujud itu gimana ya, asal wat ujabah ya sujud. Tapi kalau menurut Imam Nawawi harus melibatkan 7 apa? Anggota, yaitu al-jabhah, wal yaden, wal rubaten, wal qadamen. Oke, Imam Nawawi kita ikuti. Tentu keseharian kita pakai Imam Nawawi, yaitu berdasar hadis umirtu an asjuda ala sab'ati dumin al-jabhah, wal yaden, wal rubaten, wal qadamen. Berarti berapa? 7. Tapi pernah saya cek di kitab karangannya Imam Syafi'i, ketika beliau ngendikan saya suka kalau orang sujud itu melibatkan 7 anggota berdasar hadis ini. Tapi kata beliau wayah tamilu, dan bisa saja sujud yang watul jabhah itu sudah cukup. Kata Imam Syafi'i, limadha, karena Nabi ketika sujud itu hanya ngendikan begini, sajadalaka wajhi wa sam'i wa basori. Gak ada di hadis wayadi, warubati, wakodami. Ya sudah akhirnya. Nah itu sudut pandang. Terus gugatan kedua begini. Ada orang muslim yang sujud sama berhala. Untuk menjadi murtad itu harus 7 anggota apa cukup watul jabhah alal ardi? Untuk sah menjadi murtad gitu. Untuk sah menjadi murtad cukup watul jabhah alal ardi harus 7 anggota. Untuk keabsahan murtadnya itu tidak jawab. Makanya ini tugas dosen-dosen ini meminterkan ini, karena namanya sudah faqih. Faqih itu ahli fikih yang detail, namanya faqih. Kalau ini mutafaqih. Jadi bukan tafakuha tapi tafakuha, kayak tamarodo. Jadi wazannya nanti itu wal idhari ma laysa fil waqi'. Jadi ini bukan gojlok, ini memang marah saya ini. Jadi kalau sudah pakai gelar fakih harus fakih betul.